Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana pandangan agama terhadap seseorang yang sudah hafal Al-Quran atau hafiz, namun akhlaknya dirasa kurang baik? Ia masih sering menghina, merendahkan orang lain, haus akan pujian, dan bahkan suka merundung atau membuli sesamanya sambil tertawa terbahak-bahak. Mohon nasihat dan penjelasannya mengenai hal ini agar bisa menjadi pengingat bagi kami semua. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sempurna di dalam beragama kecuali baginda Nabi dan orang-orang pilihan Allah. Semua dari kita sepertinya punya kekurangan di dalam beragama. Ada orang yang Masya Allah dermawannya tidak kira-kira. Tapi kurangnya apa? Salatnya. Ada orang dermawannya Masya Allah, salatnya rajin, kurangnya matanya jelalatan. Ada semacam itu. Coba. Setiap orang kalau dia punya kelebihan dalam kebaikan-kebaikan, tentu ada sisi kekurangannya. Makanya pandangan yang adil itu jangan hanya melihat kekurangannya saja. Setiap orang lihat dia sudah menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Kan begitu. Kadang kita memandang orang itu tidak tahu apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan menjatuhkan orang, merendahkan orang. Apaan tuh pakai kerudung suka gunjing? Nah, pakai kerudung suka gunjing. Merendahkan. Pakai kerudung suka gunjing. Ini pandangan yang merendahkan orang. Kenapa tidak dirubah pandangan begini? Ya Allah, dia kok menggunjing, ya Allah, itu kan dosa besar. Lalu berdoa, ya Allah, semoga dengan kerudungnya, berkat kerudung yang ia pakai, dia melakukan kewajiban, semoga besok tidak menggunjing. Cuman karena kita sudah terlanjur benci dengan dia, langsung sok banget, karena dia tidak pakai kerudung mungkin. Apaan tuh? Apa artinya kerudungan tapi gunjing? Mending nggak kerudungan, lalu tidak menggunjing, guys. Ngomong mendingnya itu kan sudah kesombongan. Memang mending tidak menggunjing itu betul, tapi di saat dia membandingkan kerudung dengan kerudung salah. Orang pakai kerudung dengan orang pakai kerudung dengan tidak pakai kerudung, tentu yang pakai kerudung ada punya kelebihan. Kemudian yang nggak pakai kerudung ini tidak menggunjing, yang pakai kerudung menggunjing. Nah, tentunya kerudung adalah kelebihan bagi yang menggunjing tadi. Kemudian yang tidak pakai kerudung, biarpun tidak pakai kerudung, dia punya kelebihan tidak menggunjing. Cuman menggunjingnya tetap kita anggap salah, tidak pakai kerudungnya salah. Jadi kalau mandang orang itu jangan harus jadi kayak malaikat. Lalu apaan ngafal Quran nggak ada gunanya? Loh, siapa bilang ngafal Quran nggak ada gunanya? Dia menghafal Quran, tinggal ini menyempurnakan akhlaknya. Lalu bagaimana kalau ada orang hafal Quran tapi akhlaknya ngomong nyelkit dan sebagainya? Ya tetap salah ngomong nyelkitnya. Hafalan Qurannya bener, ngafal Quran kok salah, bagaimana? Kini kita ini kadang-kadang menghendaki orang kayak malaikat. Kalau sudah hafal Quran nggak boleh dosa. Hafal Quran kayak gitu, ya dia tetap manusia. Dia hafal Quran, tapi ternyata tingkah laku ya dia nggak bener dia. Tingkah lakunya jelek juga salah. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan Qurannya. Mau dia kan kebaikan banyak, ada Al-Quran, ngapal Quran, ada zikir, ada bersedekah, ada macam-macam. Yalah, gaya membanding-bandingkan ini merendahkan. Coba kita lihat memang Al-Qurannya sudah oke, alhamdulillah. Semoga berkat Al-Qurannya bisa berubah. Kalau menilai diri saya sendiri misalnya, aku sudah hafal Quran kok akhlak saja dia jelek. Artinya begini, hafalan Qurannya tetap mulia, istimewa, dia punya hafalan Quran, lalu gak ngomongnya jelek dan sebagainya, ya itu maksiat, itu dosa, itu salah. Tapi jangan dihubungkan dengan Al-Qurannya, lalu mengatakan seolah-olah gara-gara Al-Quran lalu omongannya jelek.
Gara-gara Al-Quran jelekit, ini kan salah dalam menilainya. Lalu bagaimana sikap kita kalau melihat ada orang hafal Qurannya hebat, ternyata masih nyelekit, ya kita alhamdulillah dia hafal Quran. Semoga bermanfaat. Kemudian tentang sikapnya, yaitu akhlak. Yang semoga menjadi baik. Kita doakan, ya kita nasihati dan seterusnya. Maksud kami ada, jangan dihubungkan antara hafalan Qurannya dengan akhlaknya. Tidak ada gara-gara hafal Quran lalu akhlaknya jelek, ada. Ustadz melakukan ketidakbaikan. Maksudnya apa? Dia sudah ngajar fikih, tapi dia mana? Loh, ustadznya benar dia, tapi maksiatnya tetap maksiat. Jangan sampai gara-gara ngomong yang jelekit lalu apa? Yang kita salahkan hafalan Al-Qur'annya. Enggak ada urusan. Bukan gara-gara menghafal Al-Quran kemudian dia ngomong yang jelekit, enggak ada semacam itu. Inilah kita harus pandai dalam memandang orang itu supaya kita tidak mudah merendahkan. Oke, ngomong yang jelekit salah. Dan bisa jadi tertipu dia. Tapi enggak boleh kita nunjuk tertipu. Biasanya orang tertipu, mohon maaf. Yang punya kelebihan dia, punya hafalan Quran, dia merasa bahwa sudah Al-Quran, dikit-dikit ibadah, kadang gampang rendahin orang. Apaan tuh? Karena dia sudah punya Al-Quran, seolah-olah segalanya pada dirinya. Enggak, itu baru hafalan. Jangan sombong dulu, kan begitu ya. Baru hafalan, sudah kaya, sudah punya surga dia. Ketentang-metentang itu. Ngerendahkan orang lain. Nah, itu harus dibina akhlaknya. Punya hafal Quran, alhamdulillah. Tapi kalau menjadi merendahkan orang lain, jadi salah. Hafalan Al-Quran. Kalau sudah hafal Quran kayak segala-galanya. Nah, ini namanya tertipu. Sehingga orang, kenapa orang hafal Quran dikit? Ya mungkin dia tertipu. Dan memang banyak orang punya kelebihan kadang-kadang begitu. Alim tapi nyelekit ngomongnya. Dia paling rajin di pengajian, hadir pengajian. Ngomong nyelekit, kenapa? Ada kesombongan, merendahkan. Bu, sudah mau mati belum mau ngaji. Bu, sudah tua nggak sholat. Bu. Ngomongnya selekat-selekit. Baik, Al-Qur'annya adalah tetap Al-Qur'an, hafalannya adalah satu keistimewaan. Adapun dia kok jelekat-jelekit, itu dosa seperti dosa yang lainnya. Seperti kesalahan yang lainnya, tetap salah. Cuman jangan dihubung-hubungkan dengan hafalan Al-Qur'annya. Jangan sampai dihubungkan dengan hafalan Al-Qur'annya. Sudah, dia nyelekit, nggak benar, suka nyakit orang lain, dia salah. Nah, nggak benar itu dia. Al-Qur'annya, tolong pisah hafalan Al-Qur'annya. Dia adalah orang sudah punya hafal Quran, telah mujahadah, semoga diterima pahalanya, amal baik yang diterima oleh Allah, adapun dosanya semoga diampuni dan semoga tobat. Gitu loh cara mandang orang. Kita kadang-kadang menginginkan orang kayak malaikat. Kalau sudah salah sedikit saja langsung habis dia neraka. Kayak kita tidak pernah punya dosa saja. Orang bisa saja melakukan kesalahan. Tapi tolong jangan sampai kita memandang orang itu hanya dari sisi negatif saja. Negatif saja. Ini merendahkan orang, tidak diizinkan, tidak pernah. Kalau kita ingin mengingatkan, mengingatkan. Jangan dihubungkan dengan kebaikan yang dilakukannya. Kebaikan yang dilakukannya. Sudah kebaikan, alhamdulillah. Dia pakai kerudung, alhamdulillah. Jangan dikatakan, pakai kerudung masih begituan. Pakai kerudung masih beginian. Selagi dia tidak merendahkan kerudungnya, alhamdulillah. Dia menutup aurat sebuah kewajiban, dia mendapatkan pahala. Ya itu. Atau sebaliknya nggak pakai kerudung, dia melakukan kebaikan, dermawan dan sebagainya. Jangan direndahkan. Alah mbak biarpun dermawan, kamu itu maksiat terus nggak pakai kerudung. Lah ini kan kurang ajar. Alhamdulillah dia masih dermawan. Sudah nggak pakai kerudung, misalnya terlalu pelit kan tambah parah itu. Jadi kalau mandang, oh dia belum menutup aurat tapi dermawan, alhamdulillah dia masih dermawan. Semoga dengan apa yang telah diberikan ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada. Gitu loh cara pandang itu. Jangan biasa mandang orang itu dengan selalu merendahkan dan seolah-olah tidak bisa menjadi baik. Dan kita kayak menganggap manusia harus kayak malaikat, sedikit salah saja langsung nggak ada nilainya. Itu sebuah kesalahan cara memandang orang. Wallahu a'lam bishawab.